Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Balik lagi ke channel Vlogger Project. Channelnya orang-orang ruwet. Ini aku mau sharing ya, karena ditagih utang terus, ya kan. Ada yang nanya terus, kapan upload video cucak hijau yang cuek ya. Di kesempatan kali ini kita bahas teman-teman, tapi jangan lupa like, comment, subscribe dan share-nya pasti ya, biar nggak ketinggalan video-video terbarunya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, gambar lonceng, ketik ke semua, jadi setiap ada uploadan baru itu nggak ketinggalan teman-teman, kayak gitu. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung berlangganan. Nanti saya upload video-video terbaru pastinya yang poin-poin pokok bermain burung ya. Kedepannya saya bikin kayak jadi konten itu yang pokok-pokok utama bermain burung ya kan, pokoknya yang berbentuk berbentuk masukan-masukan positif dengan berbagai judul ataupun berbagai tema pastinya. Intinya itu yang positif lah ya. Silakan bergabung yang belum bergabung pastinya. Nah, jadi teman-teman tuh jadi yang utama ataupun prioritas dalam menonton, kayak gitu. Oke, yang pertama untuk pemilihan bahan teman-teman, untuk pemilihan bahan cucak hijau yang cocok dibikin koslet lah ataupun cuek gitulah ya gampangnya. Kalau koslet tuh kayaknya wah banget ya, nanti aku dihujat sama orang-orang, wah mantep nih bikin cucak hijau koslet bla 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 bla. Itu kan cuma judul bos. Kadang-kadang tuh suka gimana gitu loh, cuma judul ndak bahaya tah. Cucak hijau koslet. Untuk pemilihan bahan teman-teman itu bisa memilih cirinya itu dari postur tubuh teman-teman. Postur tubuh yang utama itu carilah yang badannya pendek, bukan ekor pendek ya, tapi badannya pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, cenderung warnanya itu hijau tua ya. Hijau tua kan, paham kan, hijau tua. Jadi hijaunya itu agak gelap, bukan hijau ke warna toska loh, jangan salah. Hijaunya ke hijau tua itu lebih bagus. Karena apa? Rata-rata burung yang bagus untuk dibikin semi hiper atau bukan semi hiper, semi jamtrok lah, semi jamtrok, karena dia cuma jambul doang, nggak mau ngetrok, itu nggak mau. Kalau bikin ngetrok nggak bagus. Nah itu yang pertama. Terus apalagi ya, posturnya biasanya juga ekor pendek ya. Ekor pendek biasanya ekornya melengkung, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kayak gitu. Yang ketiga, terus postur paruh itu kalau bercelah kayaknya jarang banget ya. Bercelah jarang banget. Dia cenderung ke yang begini. Nah, bukan yang kayak gini. Apa sih kayak gini? Tapi dia kayak gini melengkung, seret. Paruhnya itu melengkung, seret gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bentuk kepalanya itu cenderung besar. Cenderung besar karena apa? Dia kalau jambul itu kurang jalan. Terus ciri-cirinya, ciri-ciri yang lain, postur kaki lebih pendek teman-teman, lebih pendek ya, lebih pendek. Dan dia itu cenderung hariannya itu wajib diablak. Itu untuk pemilihan bahannya, monggo disimak baik-baik, jangan sampai salah. Kalau salah biasanya nggak jalan, biasanya ngupluk. Salah apa ya, salah bahan itu nggak jalan, dia nggak mau nggak mau kerja gitu. Terus untuk pola rawatan itu non apa ya jadi dia cenderung itu mandinya itu jarang, cenderung jemur ablak itu ya, karena nggak punya betina di sini. Kalau punya betina mending. Kita bahas yang nggak pakai betina dulu teman-teman ya.
Jadi biar yang nggak usah ribut nyari betina, nanti aja kalau yang punya betina ya alhamdulillah, kalau nggak punya nggak apa-apa. Bisa hariannya diablak ya. Terus usahakan burung itu ditempel dengan, contoh lah yang nggak usah ditempel, dilihatkan dengan burung-burung masran. Jadi biar dia nggak narung teman-teman. Biar dia nggak narung. Jadi biar kalau pertama biasanya dia narung, terus terganggu nanti. Biasanya itu kendalanya ada kayak yang apa namanya, galak dan sebagainya. Nggak apa-apa, antepin aja, terusin. Prosesnya itu agak lama, untuk jadinya itu memang agak lama, bisa sebulan 2 bulan loh teman-teman. Itu yang tanpa betina. Bahkan bisa lebih kalau ada kesalahan kebalik-balik, itu bisa lebih kayak gitu, bisa lebih lama. Itu resikonya. Cuman kalau udah jadi ya nggak usah ditanya, burung sebut tuh nggak usah setting, pengen ganteng ya tinggal gantang, hariannya itu nggak pernah ngukluk, dia cenderung pokoknya masteral, ngerol hariannya itu kayak gitu. Lah korek gua mati. Sebentar teman-teman, sebentar tak ngambil korek. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa dari ciri-cirinya, pemilihan bahan yang bagus, yang baik, bodi kecil, bodi sedang, bodi besar, itu pokoknya dengan ciri-ciri tubuh yang saya sebutkan tadi. Mau besar, mau kecil, mau sedang, itu terserah ya. Itu ciri-ciri utamanya seperti itu untuk pola rawatannya. Jadi dia cenderung main jemur. Main jemur ya kan, mandinya siang, main jemur mandinya siang kayak gitu. Bukan mandi pagi, mandinya siang kayak gitu. Kalau memang nggak sempat mandi nggak usah dimandikan. Kalau nggak mau mandi nggak usah dimandikan, intinya jemur. Untuk jangkrik jangan banyak-banyak teman-teman, karena kalau main jemur kenceng ini main ablak. Jangkrik itu nggak butuh banyak. 5 di 5 ekor itu cukup lah, nggak usah banyak-banyak, di 5 ekor kayak gitu. 5 ekor itu cukup. Nah, seminggu berapa kali Om dikasih kroto? Saya bilang kalau kroto nggak ada patokan Pak. Jadi seminggu 3 kali boleh, setiap hari pun boleh. Tinggal Bapak itu nggak usah mengejar, istilahnya gini. Nggak apa ya? Intinya itu kalau kalau ada itu lebih baik, kalau nggak ada ya mau gimana. Jadi nggak perlu dipaksakan kayak gitu. Nggak perlu dipaksakan. Yang jelas teman-teman itu nggak usah pusing kalah, dalam artian kalah extra voting, tapi teman-teman fokuslah. Aku kalah extra voting oke, tapi aku harus menang perawatan, antara dua. Tapi kalau extra votingnya juga udah kalah, maksudnya kalah itu kurang dari segi nutrisinya, kayak jangkrik itu dibatasin ya kan, kloto jarang ya kan, udah gitu burung nggak dirawat ya, terus mau jadi istilahnya gacuan yang istimewa itu dari mana? Tanpa usaha itu nggak akan membuahkan hasil yang mewah ataupun bagus. Adapun mungkin beberapa, cuma itu hanya kebetulan teman-teman, hanya kebetulan. Itu usaha bisa dikopi, rezeki nggak bisa dikopi teman-teman. Yang penting kan kita usaha dulu, ikhtiar dulu ya kan. Jadi prosesnya itu memang agak lama teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Dan kalau memang punya cucak hijau lebih dari satu itu ya mending. Jadi yang satu itu yang main cuek ini ya kan, yang main cuek ini disampahkan, jemur ya kan, sempat mandi, kalau nggak sempat biarin. Terus hariannya diablak. Di kerodong itu waktu biasa malam hari, mengantisipasi adanya kupu-kupu putih ataupun kelaper kalau bahasa Jawanya kayak gitu. Antisipasinya itu aja sih. Antisipasinya itu yang paling membahayakan kayak gitu. Jadi di video kali ini saya nggak mau bahas konten-konten istilahnya burung gembung melet bla bla bla. Khusus untuk teman-teman pelanggan. Jadi yang pelanggan itu akan nonton utama, dan yang pertama mungkin kedepannya video-video seperti ini hanya bisa ditonton untuk pelanggan ya. Hanya bisa ditonton untuk pelanggan teman-teman. Ini sampel satu dulu ya kan. Masih banyak rawat-rawatan yang istimewa, yang lebih ekstrim, lebih memangkas waktu. Cuma nanti pelan-pelan, step by step ya kan, hasilnya seperti apa, apakah menguntungkan ataupun merugikan, teman-teman kan bisa pilih-pilih ataupun pilah-pilah ya kan.
Yang jelas konten saya ini konten apa adanya berdasarkan bukan katanya kayak gitu. Berdasarkan pengalaman kayak itu. Wah, saya itu belajar kayak gini tuh sampai dihujat sana sini, dihujat sana sini. Ya ampun. Cuma ya itu, kalau kita nggak mau istilahnya caci maki netizen itu sangat dibutuhkan di sini. Karena apa? Dari situ membuat kita menjadi lebih semangat membuat eksperimen ekstra kayak gitu. Yang jelas kita buktikan kualitas, ya kan? Kualitas dan kuantitas. Ya. Jadi kalau kayak saya pribadi tuh nggak perlu teman-teman Om Rio ini ngomong doang, mana buktinya burung, nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Kalau mau ya monggo, enggak masalah kayak gitu. Saya nggak mau diakui bahwa saya itu yang paling pintar dan yang paling mengerti, enggak. Hanya berdasarkan sharing-sharing aja. Jadi dibikin legowo, dibikin apa ya namanya ya sharing-sharing aja lah, nggak usah dibikin fokus-fokus kayak apa sih kayak gitu loh, ya kan? Karena di sini saya pribadi itu hanya sekedar memberi masukan berdasarkan pengalaman saya pribadi kayak gitu teman-teman. Jadi jangan salah paham, jangan berpikir yang aneh-aneh lah. Pikiran kita itu positif, kita udah dewasa, ya kan? Apapun itu, konten apapun itu, jika itu bagus, menghibur, paling nggak ada sisi positifnya silahkan ditonton. Tapi kalau nggak ada sisi positifnya nggak usah ditonton teman-teman. Buang-buang waktu kayak gitu. Pokoknya kalau saya pribadi aja kalau yang nonton YouTube itu ya itu nggak pernah yang aneh-aneh kok. Pokoknya yang ya ada sisi positifnya lah kayak gitu. Cuman kalau nonton yang nggak penting tuh males saya. Senangnya itu kalau ditonton. Kenapa? Dari situ bisa gajian. Astagfirullahaladzim. Jelas ya teman-teman. Jadi ini buat step pertama, konten pertama ya kan. Untuk cucak hijau bukan koslet dulu, cuek dulu, nanti ke kosletnya kalau udah ada betina. Dicoba dulu dengan main cuek dulu. Cuek itu bukan koslet. Jadi dia cenderung ke gacor. Gacor aja dia nggak respon sana sini, dan burung tersebut itu ciri-cirinya burung tersebut udah jadi, udah mulai kelihatan apanya ya? Kelihatan kondisinya mungkin ada perubahan. Ketika di track dia no respon, cuma selep hilang lehernya. Kayak gitu. Tapi ingat teman-teman, burung ini kalau cuaca dingin, wah teman-teman PR-nya itu harus gimana caranya biar menghangatkan suhu tubuhnya, kondisi tubuhnya juga harus singset. Nggak boleh ngembung, nggak boleh ngembang, ya harus singset. Terserah, karena ini rawatan simple, sederhana, hasil yang lumayan bagus. Burung ini kelebihannya itu ditaruh di mana aja, semakin ditekan oleh hiper yang istimewa itu ya kan, yang main geter-geter, semakin gurih dia karena dia latah. Dia itu no respon dan nggak ada ceritanya dia itu drop mental. Intinya kalau dia nggak mau bunyi, lempem, fix, penjemuran kurang, krotonya juga kurang. Udah gitu aja. Ya, jadi cukup jelas teman-teman, monggo yang mau nyimak. Terima kasih, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Semoga ada manfaatnya ke depannya. Jangan lupa tonton juga konten-konten saya yang vlog-vlog juga ya kan, bantu-bantu buat teman-teman agar saya lebih semangat membikinkan konten-konten edukasi seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jangan lupa ngopi biar nggak pingsan teman-teman. Dadah.